apa hubungannya beberes, cucian, dan juga tempat tidur sama stress-free home? Lagi-lagi ini ada hubungannya sama si Vata dosha tadi. Hi, welcome back again to another episode of Holistically, the holistic hub for you to nourish your mind, body, and soul. Di episode kali ini kita bakal ngebahas soal 10 tips buat bikin rumahnya jadi stress-free. Of course, sebagai praktisi Ayurveda, kita bakal ngeliat topik ini dari kacamata Ayurveda supaya kita ngelihatnya juga lebih holistik lagi. Sebelum aku ngebahas tentang 10 step on how to create a stress-free home, aku harus ngebahas dulu kenapa kita bisa ngerasa stres dari kacamata Ayurveda. Karena tentu kalau misalnya sumber masalahnya seperti biasa nggak diberesin, ya percuma mau kita rapiin rumahnya, mau kita ina-inuin rumahnya, ya kalau root cause-nya masih ada, it's not gonna work, okay? So, dari kacamata Ayurveda, stres itu biasanya ada hubungannya sama imbalance atau ketidakseimbangan di sistem saraf. Nah, dari ketiga dosha, Vata, Pitta, dan Kapha, si Vata ini adalah dosha yang biasanya ada hubungannya sama imbalance di sistem saraf. Kalau misalnya belum familiar sama apa itu dosha atau specifically what is your body type, bisa klik link di sini karena udah aku bahas ya lebih jelas di situ. Jadi, generally buat orang yang tipe badannya itu lebih dominan di Vata, it is easier buat mereka untuk mengalami stres. Kenapa? Karena biasanya sistem saraf mereka tuh lebih sensitif. Makanya kenapa orang-orang Vata itu biasanya dia lebih gampang kena stres, apalagi under pressure, kena angin aja. Mereka masuk angin misalnya. So that is why for Vata, it is very important to take care of your body, specifically supaya kita memprotek diri kita so that we are free from stress. Nah, ada dosha kedua yang juga sebenarnya bisa rentan untuk kena stres, yaitu orang yang dominannya Pitta dosha. Nah, tapi ini agak beda nih cara bentuk untuk mengekspresikan stresnya. Nah, kalau Vata itu biasanya dia keluarnya jadi kayak anxious, kayak worry, takut berlebih. Nah, kalau Pitta ini kalau dia under pressure, biasanya dia jadi marah-marah atau frustasi. Okay, so there's some differences on how it manifests, tapi biasanya walaupun dominan doshanya Pitta terus keluarnya sebagai marah-marah, usually karena setiap orang itu enggak satu dosha, in general everyone actually have the three dosha, Vata, Pitta, Kapha, cuma biasanya ada orang yang lebih dominan salah satu atau mungkin dua, dan ada juga sih yang tiga-tiganya dominan, namanya tridosha. Okay? Nah, jadi memang ujungnya diawali itu sebenarnya dengan imbalance di sistem saraf. Okay, so there's some imbalance in the nervous system, and then kemudian tergantung dominan doshanya yang mana, yang Vata kah apa yang Pitta. Nah, kalau yang dominannya Vata, ya keluarnya sebagai, let's say the stress is in feeling of fearful, anxiety. Kalau Pitta, ya naturalnya Pitta karena api kan elemennya, jadi bisa keluar lewat marah, frustasi, and just like being impatient. Okay, tentu selain mengaplikasikan 10 tips on how to create a stress-free home, penting juga untuk dicari root cause-nya, apa penyebab si imbalance di Vata atau Pitta ini, supaya kemudian memang kita benar-benar terbebas dari stres. Sekarang let's go to these 10 tips. Kita mulai dari yang pertama, yang mana ini ada hubungannya sama kebiasaan kita di rumah, and that is actually to clean the kitchen, khususnya kagak ada cucian, dibersihin cuciannya setiap malam sebelum tidur, dan juga pagi-pagi saat bangun you actually make up the bed. Nah, apa hubungannya beberes, cucian, dan juga tempat tidur sama stress-free home? Nah, lagi-lagi ini ada hubungannya sama si Vata dosha tadi. Because when we talk about Vata, how to balance Vata adalah untuk make sure bahwa everything is organized, everything is in place. Karena kalau misalnya hal-hal yang kita lihat, atau misalnya hal-hal dalam hidup kita yang nggak bisa kita lihat juga, dia kayak out of place, it makes the nerve system finding it difficult to feel relaxed. Because what happens is, when things is out of the order, when things are out of the norm, kita meregistrasi hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak aman. Makanya misalnya contoh, kalau kita ngelihat sesuatu kayak, kok dia agak beda ya? Loh, kok gini? Atau misalnya kita ngelihat seseorang yang mana ini orang aneh banget, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan box-box yang kita punya. Naturally, kita agak aware nih sama orang atau sama situasi tersebut. Because what happens is it actually trigger the reptilian part of our brain, the fight or flight system, pokoknya survival instinct, yang mana makanya it is very important. This is one of the fundamental
principle buat balance vata adalah to create security dengan ngasih sebuah predictability. Jadi kalau misalnya dalam hidup ada ketidakpastian, termasuk kayak misalnya contoh, ada hal yang kita pengenin, udah kita usahain, tiba-tiba sesuatu berubah, itu kan bikin stres. Nah itu kalau di luar rumah. Nah makanya di dalam rumah gimana nih? Kita bisa bikin sebisa mungkin hal-hal yang di dalam power kita, that we create some form of like organization, some form of like predictability. Bisa kita mulai dari dapur. Let's say kalau misalnya cuciannya di mana-mana, kotor, and then it's basically messy as well. Not only, of course, it will attract pests, kayak kecoa atau apapun dalam rumah, which create chaos. Tapi juga tentu it's not creating a form of like organization di kepala kita. Apalagi saat kita bangun. They say that the first 60 minutes, as soon as we wake up, apapun yang kita alami dalam 60 menit awal itu bakal ngefek ke keseharian kita. Nah, bayangin pas kita bangun terus kita ngeliat cucian. Aduh, itu berantakan banget, and that will imprint for the rest of our day sebagai sesuatu yang out of balance. So that's why sebelum tidur diberesin dulu itu si cucian dan dapurnya specifically, dan juga pas bangun kenapa juga penting untuk beres-beres khususnya tempat tidur, karena itu bisa bikin di kepala kita itu ngerasa bahwa oh, I feel safe. Things are organized. Dan ini juga menarik karena aku dulu pernah dengar kalau tentara di US itu, mereka itu bagian dari trainingnya adalah every morning they need to make up their bed right away. Kenapa? Karena ternyata it actually create a sense of achievement. Jadi saat kita benerin tempat tidur, rapihin tempat tidur first thing in the morning when we wake up, itu kita kayak udah ngerasa, yes, I achieved something. Tick. Dan karena kita udah berhasil first thing in the morning ngerasa bahwa oke, gue udah achieve sesuatu nih, gue udah menyelesaikan sesuatu, itu bakal attracting lebih banyak achievement for the rest of the day. So tips number 1, clean up the kitchen before you go to bed, dan juga make up the bed first thing in the morning. Tips yang kedua, nah ini secara general tentang clean the clutter. Kalau tadi kan specifically clean the clutternya itu ada hubungannya sama dapur, dan sebelum tidur si cucian, dan juga pagi tentang tempat tidur. But just in general, clean the clutter. Anything yang mana pas kita kelihat, oh ini out of balance nih. What happened is, it again, like I said, it can register in our mind as something that is unsafe. Okay? Karena kalau everything is at place, it grounds your nervous system, it balance your vata, khususnya kalau teman-teman orang yang vatanya out of balance easily. Makanya bisa lihat nih kalau orang-orang punya tendensi OCD, ya, makanya kalau ini sih agak ekstrim ya, this is the other side of the spectrum. Kenapa mereka OCD? Karena ini menunjukkan berarti sistem sarafnya, out of balance-nya itu udah lebih parah daripada mungkin kebanyakan orang. For many of you, I assume you don't have a really bad or chronic OCD. Jadi at least misalnya mau itu dalam kapasitas setiap hari, diluangkan waktu untuk beres-beres supaya nggak ada clutter, atau mungkin once a week or once a month, atau dalam 1 tahun sekali misalnya ada dijadwalin tentang this is the time where I declutter. Nah makanya tuh si Teteh Marie Kondo ya, does it spark joy to me? Kalau misalnya ini kagak spark joy, yang ngapain dikukut ya? Kalau orang Sunda mah, tong dikukut, teteh. Let go of that. And what's also interesting, when you let go of something that is not actually serving you, that you don't actually use, itu juga sebenarnya kita creating a sense of safety. This is interesting, karena saat kita ngasih, it actually give psychological effect bahwa I have more. There's more to me, and that's why I'm giving it to people. Makanya ada peribahasa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yaitu sesimpel karena when we give, it's not actually that person who receive the benefits, tapi justru kita juga. Okay, so generally clean the clutter, nggak cuma dalam sehari-hari, nggak ada messy things around the house, tapi juga misalnya kalau udah ngelihat si lemari bajunya kebanyakan, udah kagak bisa digeserin bahkan ngelihat bajunya ya, that's already a clutter in some way, so you let go of that. And what's also interesting kalau kita lihat dari kacamata yang lebih spiritual, when we have a lot of belongings in our place, itu juga sebenarnya bisa creating excessive amount of attachment. Dan kalau ngomongin soal kemelekatan, that is the opposite of spiritual path. Because when we talk about spiritual practice, it is actually about letting go of our attachment sama hal-hal duniawi. Nah, spiritual ini bukan berarti nggak punya barang, tapi lebih kayak I am not attached with it. Dan what's also interesting, pernah ngeliat nggak sih orang-orang yang punya kebiasaan hoarding? Hoarding itu kayak keeping everything, padahal kayak nggak penting gitu. Dan aku tahu nih beberapa orang yang kayak gitu.
yang kayak plastik aja, kresek di-keep, box di-keep, botol-botol bekas di-keep. Terus gue nanya kayak ngapain di-keep? And then their answer, they're all the same. Terus jawabannya adalah, ya nanti butuh gimana? Kan nggak pernah tahu kalau butuh. Jadi dari statement tadi bisa kita simpulin bahwa sebenarnya in some cases, in some parts of their life, dia ngerasa bahwa hidup itu nggak aman. Mungkin nanti ada sesuatu yang nggak tahu apa terjadi, and then I was like, I might need it gitu. Padahal kalau misalnya punya mindset of like, when whatever things happen, I will have the resources at that time buat aku mendapatkan bantuan atau support untuk bisa menavigasi melewati situasi tersebut. Okay? So clean your clutter and ask yourself, does this spark joy? Next one, nomor 3 adalah untuk bikin situasi rumah untuk lebih convenience. Maksudnya apa? Jadi gini, if let's say kita mau olahraga, you wanna have a new habit, terus mau olahraga aja, itu kayak aduh sepatunya di mana harus dicari dulu, aduh ini di mana ya gitu. Atau mungkin mau punya habit baru lain, I wanna read misalnya. Terus kemudian aduh si bukunya teh ada di mana, terus gue harus bersihin dulu debunya dari bukunya. But whatever that is, habit that you want, atau cuma kayak dalam hubungan kegiatan sehari-hari, tapi kemudian to do that you need to go through a lot of step by step, most likely itu malah nambah stres. Terus kemudian si habit tersebut, si aktivitas yang pengen dilakuin tersebut malah tidak dilakukan. Okay, so basically what it means is that when we spend too many time to do something or to decide on something, we actually burn neurons. We actually chew a lot of mental capacity yang mana malah bikin si kegiatan tersebut nggak bisa dilakukan. Apalagi kalau hubungannya sama Fata, in their mind, in their nerve system, usually they already have so many things going on. Kalau misalnya mereka harus sampai mikir ekstra ini, itu, wah kagak jadi, itu malah bikin overwhelming. Okay, so make sure that everything is easy. Nah, contohnya buatku misalnya aku kerja di rumah, jadi tiap hari aku make sure bahwa meja kerjaku itu rapi, everything is easy to reach. Contohnya misalnya, just in case saat aku lagi sesi sama orang lagi ngajar, terus laptopnya mau habis nih baterainya, it's easy for me to take the cable and then I charge it. Okay, semakin banyak decision yang harus aku lakuin untuk ngelakuin sesuatu, it will actually create stress because usually tadi kalau misalnya udah ada, apalagi kalau misalnya udah ada bawaan stress, they don't need more things to think about. So the lesser things yang harus dilakuin, yang harus dipikirin, basically make things automatic, itu bikin sistem sarafnya atau specifically Vata Dosha jadi lebih balance. Selanjutnya ini datang dari Feng Shui. Nomor 4 ini hubungannya tentang embrace the curve. Jadi kalau misalnya lagi ngebangun rumah, kalau misal masih punya capacity untuk merubah situasi di rumahnya seperti apa atau bangunannya, choose things that actually has curve. Instead of like ada sharp point, ada sudutnya, bikin rumahnya atau interior di rumah itu lebih punya curve. Nah, kalau dari kacamata Ayurveda, sesuatu yang tajam itu hubungannya sama elemen api. Nah, si api ini, it can explode when it's too much. Sedangkan kalau kita di rumah, we want something to be more nurturing and grounding. Nah, hal-hal yang hubungannya sama nurturing and grounding ini, dia biasanya hubungannya sama elemen air dan juga tanah, which is the opposite of air and then fire. Makanya kita ini mikirnya buat ngebalance si elemen-elemen yang hubungannya sama Vata sama Pitta dengan opposite elemennya itu water and earth. So the more you can embody more of this water and earth element, water itu kan flowy, makanya kalau dari sudutnya itu tidak bersudut maksudnya, tapi lebih curvy. Dan juga faktor-faktor lain selain sudut, pokoknya bikin vibe dari rumahnya itu lebih grounding, lebih flowy, lebih ada elemen air dan tanahnya. I hope that makes sense. Termasuk juga warnanya, that would be very helpful. Nah, tentu kalau misalnya ngomongin soal how to embody more of these water and earth elements, selain hubungannya sama curve, bisa juga misalnya cari warna buat cat yang hubungannya lebih sama water, yang lebih cooling, atau misalnya yang earthy. Terus kemudian bisa juga punya banyak bagian dari dekor di rumah yang ada woodnya, wood element atau kayu-kayuan, termasuk mungkin lantainya diganti jadi kayu. That's actually will be more grounding. Poin yang kelima, kita harus nge-adjust kehidupan kita, khususnya dalam rumah, sesuai dengan sinar matahari yang masuk. If you haven't know yet, kalau di Ayurveda ada sesuatu yang disebut sebagai Dinacharya, yang mana Dinacharya ini berarti bahwa kita menyesuaikan aktivitas kita dalam 24 jam ini sesuai dengan posisi matahari. Nah kalau dari modern science ada istilahnya circadian rhythm, konsepnya sama aja, gimana posisi matahari itu ngefek banget sama fisiologi kita.
Oke, so dalam konteks ini karena di rumah kita ini adalah kunci dari kesehatan kita in some ways, so we wanna make sure bahwa rumah kita itu punya atau dapat supply cahaya dari matahari yang sesuai supaya badan kita kemudian akan lebih mudah adjusting atau aligning sama si cycle matahari ini. Kebayang misalnya kalau rumahnya gelap banget, bahkan ada study yang bilang kalau misalnya orang tinggal di satu ruangan for extended period of time terus kagak ada cahayanya sama sekali, it actually create disturbances in the mind. Ada satu cerita, ini bisa di Google, agak serem nih ya. Jadi ada orang di Perancis, dari kapan tahu dia tuh dikira hilang, soalnya nggak pernah ketemu, like masyarakat di sekitarnya tuh nggak pernah tahu nih orang kemana. Terus ternyata bertahun-tahun, 20 tahun kemudian diketahui bahwa ternyata orang ini yang dikira hilang itu tuh ada di basement, dikunci sama orang tuanya sendiri for some reasons, aku lupa alasannya apa, but when they found this person dia jadi gila. Nah, jangan sampai rumah kita itu malah jadi sumber kegilaan kita dengan kita tidak dapat cahaya di dalam rumah. Oke, nah jadi bisa sesimpel misalnya make sure if you build a house belum jadi misalnya rumahnya, make sure bahwa ada kaca yang besar atau mungkin pokoknya pas matahari masuk for whatever reason, gue gak tahu caranya gimana ya, bukan arsitek, itu pokoknya cahaya bisa masuk ke dalam rumah. Nah kalau di Ayurveda dia tuh punya sister science namanya Vastu, V-A-S-T-U, yang mana si Vastu ini dia tuh kayak equivalent gitu ya sama si Feng Shui, which helps to design a house atau building yang mana biar align energinya. Nah, ngomongin soal natural light juga penting supaya kalau di rumah itu kalau punya lampu ya, ideally you avoid fluorescent light. Fluorescent light itu lampu yang warnanya putih terang banget. Kenapa? Karena kalau misalnya malam terus kita nyalain lampu fluorescent light, badan kita itu jadi bingung karena dia kira ini kan udah gelap. Nah, kalau gelap itu, si body clock kita itu berpikir bahwa oh ini waktunya buat istirahat. Cuman, kalau misalnya gelap terus nyalain lampu yang terang banget kayak matahari, the body get confused. Jadi dikira, oh ini masih siang. Oke, kalau gitu gue masih harus terus kerja. Gue masih harus terus beraktivitas. So, ini kalau secara modernnya dia tuh ada hubungannya sama secreting hormon melatonin sama serotonin. So, naturally, kalau misalnya kita udah malam nih, udah gak ada mataharinya, badan kita tuh secara natural akan secreting hormon melatonin yang bikin kita lebih sedated and feel relaxed dan basically siap-siap untuk tidur. Tapi pagi-pagi saat kita baru bangun, khususnya pas bangun kita ngeliat matahari terbit, itu basically kita dapat boost hormon serotonin yang bikin kita siap untuk menjalani hari. Nah, kebayang gak sih kalau misalnya malam-malam harusnya gelap, terus kita nyalain lampu yang terang banget kayak si fluorescent light ini, si badannya instead of releasing hormon melatonin yang bikin kita relax, itu malah terus release hormon serotonin. Makanya nggak surprising di perkotaan ya, orang-orang banyak yang punya masalah tidur, insomnia, karena badannya bingung, karena banyak banget cahayanya. That's why for example if you try to go to camping atau pergi ke alam yang lampunya lebih natural atau bahkan kagak ada sama sekali kan, kalau camping kita bisa ngerasa lebih capek dan bisa secara mudah tidur lebih cepat. Ada tambahan tips lain lagi soal si lampu ini. Pertama, ganti lampu-lampu yang ada di rumah pakai yang warnanya agak hue-nya kuning gitu atau kemerahan, bahkan ada tuh lampunya yang literally merah. Atau bisa juga kan kalau zaman sekarang kayak ada lampu tuh yang bisa diganti-ganti warnanya, cuman itu agak mahal ya Beb ya. So for me personally, aku ganti lampu di rumah semuanya pakai lampu yang warna kuning, dan kalau bisa si lampunya itu nggak direct ke mata. Kayak misalnya contoh, mungkin tahu istilahnya snake light. Jadi snake light itu dia panjang gitu kan, cuman kemudian si snake lightnya ini dia kayak disembunyikan, so you can't actually see the light itself. Lagi-lagi supaya ngejaga badan supaya dia tidak secreting hormon serotonin because of the amount of light. Atau tadi sempat aku mention soal si lampunya itu merah, literally merah, karena kalau lampunya merah atau orange gitu dia nggak trigger badan kita buat releasing hormon serotonin, as long as you don't like keep looking at it directly, of course. Atau kalau misalnya nggak bisa di-avoid sama sekali, lampunya nggak bisa diganti misalnya, then what I can recommend to you adalah buat pakai kacamata istilahnya blue blocker. Dia tuh lensanya tuh warna orange. Jadi kalau pakai kacamata tersebut malam-malam, meskipun kita lihat cahaya yang terang banget warna putih, badan kita nggak akan terlalu terdisrupsi, specifically the release of the hormone. Tips nomor 6 adalah untuk menambahkan hal-hal yang ijo-ijo, kayak misalnya ada tanaman di sini. Kalau misalnya kagak punya kebun, misalnya tinggal di apartemen, then you can just add like little
plants, basically any greenery, atau ada elemen-elemen alam lainnya. Nah, specifically kenapa yang warnanya hijau? So, the green color is specifically will help to balance dosha pitta, especially in the eyes. Nah, kalau belum familiar sama dosha pitta, bisa tonton dulu ya episode sebelumnya tentang what is pitta. So, basically pitta ini dominan elemennya, salah satu yang utamanya yaitu api. Yang mana api ini kan dia propertiesnya itu dia naik ke atas. Makanya biasanya kalau orang dominan pitta, imbalance yang dialamin biasanya ada di bagian atas tubuh, kayak misalnya jerawatan, rambut rontok, dan salah satunya adalah mata. Nah, warna-warna hijau nih, khususnya tentu tanaman karena energetically bakal beda. For some reason dia itu soothing buat mata. So that's why like if you have like eye problem, liatin aja yang hijau-hijau. Masuk duit mungkin ya, duitnya hijau nggak sih? Now, in this case specifically looking at plants, nah tentu kalau misalnya ke alam beneran lihat yang hijau-hijau pohonnya banyak, that will be even more beneficial. But if you don't have it, then just bring plants, greenery plants to the house. Dan of course, the more we have connection sama alam dalam rumah kita, the more we actually will feel a sense of groundedness and stability because nature in a way will calm vata. Nomor 7, ya mungkin banyak orang yang udah ngelakuin, yaitu untuk pakai essential oil, mau itu diffuser, mau itu dikasih di essential oil burner, whatever that looks like. Basically use essential oil because it has some healing properties. Nah tentu tergantung pakai essential oil apa. Nah karena topik kita hari ini yaitu untuk reducing stress dari rumah, yang mana tadi aku bilang stres itu root cause-nya salah satunya adalah vata. So what kind of essential oil yang bisa dipakai untuk balancing vata? Ini ada beberapa option. Yang pertama rose, sandalwood, patchouli, vetiver, atau kalau misalnya mau gampang, I made my own vata balancing essential oil formula, yang mana udah ada essential oil tadi as well as more ingredients inside the blend, yang mana tinggal dicampur aja, mau itu di diffuser pakai air, atau you can actually use the essential oil burner dicampur pakai carrier oil lain, atau what I also do, meskipun ini gak ada hubungannya sama rumah, aku campur sama minyak terus kemudian dipakai buat pijit badan. I will instantly feel calm every time I smell the Vata essential oil blend. Buat dapetin si Vata Essential Oil Blend ini, bisa visit websiteku di ayurritual.com atau bisa juga klik link di bawah. Next one is to separate between tempat atau ruangan untuk tidur atau istirahat dan juga tempat buat kerja. Nah, ini tuh ada hubungannya sama psychologically tentang anchoring. So basically, when we see something, yang mana si tempat atau barang atau orang juga termasuk ya, dia udah terasosiasi sama suatu pengalaman, itu akan jadi sulit buat kita memikirkan hal yang lain. Contohnya, kita lihat tempat tidur. Biasanya tempat tidur itu kan dipakai buat tidur dan buat hal yang lainnya, but we're not gonna talk about that. Tempat tidur buat tidur. Nah, kebayang nggak kalau misalnya kita kerja di situ, karena di kepala kita tuh udah anchor bahwa tempat tidur adalah buat istirahat, buat tidur. Nah, kalau kita kerja di situ, itu akan jadi sulit karena badan kita udah mengasosiasikan area tersebut to rest. Sama misalnya dengan kita mau istirahat di tempat kerja, di meja kerja. Nah, kecuali mungkin kalau misalnya kerja di kantor dan beneran bosen sama sekali, that's a different perspective. Tapi let's say you wanna work, you want to be productive, but let's say in this case misalnya pengen istirahat, capek, tapi mungkin berada di situasi yang mana this is your workspace, akan sulit juga untuk beristirahat. Makanya pentingnya untuk dipisah antara mana ruang saya nge-recharge diri saya sendiri, mana ruang saya untuk istirahat, dan mana ruangan untuk kerja. Nomor 1 ini penting banget, dan sayangnya buat orang-orang yang hidup di perkotaan agak sulit, yaitu buat unplug the internet when you sleep. Jadi kayak misalnya kalau buat aku, si wifi-nya aku matiin, kalau bisa juga kalau punya ada kayak timer gitu, jadi dari jam berapa sampai jam berapa si wifi-nya udah mati sendiri. Ini penting apalagi buat orang yang lagi-lagi dominannya Vata, karena Vata ini orangnya lebih sensitif sistem sarafnya sama yang lain. So even a little bit of disturbances in the energy, in the frequency, termasuk dari wifi, itu juga bisa ngeganggu kualitas tidurnya. Dan as you know, kalau misalnya kualitas tidurnya terganggu, jadi kurang tidur, semuanya jadi tidak lancar. Nah, tentu ini nggak cuma terbatas sama wifi, tapi juga any form of signals,
termasuk misalnya microwave. So in my house, I don't have microwave nor I use microwave. I will do my best to avoid microwave karena dia ada banyak banget partikel elektroniknya that we actually ingest if we eat food that is heated in microwave, atau termasuk juga HP. Ya, dia juga kan ada sinyal-sinyal yang di-emanate. Makanya biasanya kalau kita kebanyakan pegang HP, udah aja diliatin itu screen-nya keseringan, sampai pusing. Atau kalau misalnya simpel juga nonton TV. TV juga kan emanating some form of electronics vibration, frequency. Nah, kalau kebanyakan nonton TV juga biasanya pusing juga karena itu karena kita expose sama si frekuensi ini yang unfortunately is negative to the body. Yang terakhir ini adalah tips favorit aku yang aku dapetin dari Vastu, the Ayurvedic counterpart to Feng Shui, yang mana di Vastu ini dijelasin tentang arah tidur yang ideal, yaitu dengan saat kita tiduran dengan kepala kita menunjuk atau mengarah ke selatan. Nah, kalau di rumahku nih selatan di sana nih. Kenapa kayak gitu? Karena si bumi ini ada energetic pole-nya yang bergerak dari utara ke selatan. Oke, nah kalau kepala kita adanya ke selatan saat kita tidur ya, jadi bukan kalau bangun tuh berarti kita ngeliatnya ke utara, karena kalau tidur berarti kepalanya ke selatan ya. Itu kita align nih sama si energetic pole-nya si bumi, jadi badan kita ikut ke recharge. Tapi kalau kita tidur kepalanya pas telentang itu ngadepnya ke utara, itu kita opposite sama si energi bumi ini. Jadi malah kita biasanya jadi drain. Okay, so you can try for yourself, tapi buat aku, I've done this for many years, kerasa banget bedanya antara kalau tidurnya kepalanya ke selatan sama ke utara. Nah, kalau nggak bisa ke selatan gimana? At least as long as kepalanya nggak ke utara, that's still better. Jadi kalau misalnya ke timur atau ke barat, that's still quite okay as long as kepalanya nggak ke utara. So that's everything from me. Semoga 10 tips untuk membuat rumah kita jadi stress-free bisa ngebantu. Kalau ada lagi topik lain yang pengen aku bahas, bisa tinggalin pertanyaan atau komentar di kolom komen di bawah. And I'm looking forward to see you next week in the next episode. Bye! Thank you so much for coming and watching this episode. Semoga bisa bermanfaat karena ya tentu aja ya kita kan tinggal di rumah. Make sure that you have a life, a home that really makes you feel grounded and happy and healthy. Dan kalau misalnya belum sempat subscribe di channel ini, make sure you subscribe here supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya. And of course, if you want to learn more about the topic of health and wellness, khususnya understanding about energetic healing, bisa tonton episode sebelumnya di sini sama Mbak Maya Hasan as we talk about biorresonance machine and all about energetic healing.